kita masuk ke metode pertamanya, yaitu metode titik puhul. Dari gambar yang sudah tertera, langkah pertama kita mencari RAV dengan rumus sigma MB sama dengan 0, maka RAV dikali 9,2 dikurangin P1 kali 9,2 dikurangin P2 dikali 7,2 dikurangin P3 dikali 4,6 dikurang P4 dikali 2 sama dengan 0. Dari rumus yang sudah tertera maka kita dapatkan RAV sama dengan 47 kN. Lalu mencari RBV dengan rumus sigma MA sama dengan 0 min RBV dikali 9,2 ditambah P5 dikali 9,2 ditambah P2 dikali 2 ditambah P3 dikali 4,6 ditambah P4 dikali 7,2 sama dengan 0. Maka kita dapatkan RBV sama dengan 47 kN. Dan langkah selanjutnya sigma KV sama dengan 0 dengan rumus RAV ditambah RBV dikurang P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 tambah P5 sama dengan 0. Maka 47 ditambah 47 dikurang 19 ditambah 15 ditambah 26 ditambah 15 ditambah 19 sama dengan 0. 94 dikurang 94 sama dengan 0. Lalu langkah selanjutnya menganalisis besaran sudut dari batang yang F1 dan F2. Kita ingin cari alfanya dengan cara tan alfa sama dengan batang CF per batang AC sama dengan 2,9 per 2 sama dengan 1,45. Alfanya kita dapatkan tan pangkat min 1 1,45 sama dengan 55,4. Lalu sin alfanya kita cari sin 55,4 sama dengan 0,823. Lalu cos alfanya sama dengan 0,567. Setelah mendapatkan sudut alfa yang pertama, lalu kita cari sudut alfa yang kedua dari batang F5 dan F6. Kita cari alfanya dengan sudut A dengan cara yang sama, yaitu tan alfa sama dengan batang DG per batang CD sama dengan 2,9 per 2,6 sama dengan 1,115. Yang lalu alfanya sama dengan 48,112. Sin alfanya sama dengan sin 48,112 sama dengan 0,744. Lalu cos alfanya sama dengan 0,667. Langkah selanjutnya di titik A kita ingin mencari F1 dengan rumus sigma VA sama dengan 0 min P1 plus RAV plus F1 sin alfa sama dengan 0 min 19 plus 47 plus F1 sin 55,4 sama dengan 0. Dari angka tersebut kita dapatkan F1 sama dengan min 34,021 kN. Lalu untuk mencari F2 sigma HA sama dengan 0 RAH plus F2 plus F1 kali cos alfa sama dengan 0. Kita dapatkan F2 sama dengan 19,290 kN. Langkah selanjutnya di titik F kita ingin mencari F3. Kita rumuskan sigma VF sama dengan 0, yaitu min P2 kurangin F3 dikurangi F1 dikali sin alfa sama dengan 0. Kita dapatkan F3 sama dengan 13 kN. Lalu sigma HF sama dengan 0. Kita rumuskan F4 dikurangin F1 kali cos alfa sama dengan 0. Kita dapatkan F4 sama dengan min 19,290 kN. Selanjutnya di titik C kita ingin mencari batang F5 dengan rumus sigma VC sama dengan 0. F3 ditambah F5 dikali sin alfa sama dengan 0. F3 nya itu 13 ditambah F5 sin 48,112 sama dengan 0. Dari angka tersebut kita dapatkan F5 sama dengan min 17,473 kN. Lalu sigma HC sama dengan 0. Kita ingin mencari F6 nya dengan rumus min F2 plus F6 plus F5 dikali cos alfa sama dengan 0, yaitu min 19,290 plus F6 plus min 17,473 dikali cos 48,112 sama dengan 0. Kita dapatkan F6 nya sama dengan 30,944 kN.
Lalu di titik D, sigma V 0 sama dengan 0, F7 sama dengan 0 kN. Lalu sigma HD sama dengan 0, kita rumuskan min F6 plus F10 sama dengan 0. F6 nya min 30,944 ditambah F10 sama dengan 0, maka F10 nya sama dengan 30,944 kN. Langkah selanjutnya di titik G, kita ingin mencari F9 dengan rumus sigma VG sama dengan 0, min P3 karena itu ke bawah, min F7 dikurangin F5 dikali sin alfa dikurangin F9 dikali sin alfa sama dengan 0. P3 nya itu min 26 dikurangin 0 dikurangin minus 17,473 dikali sin 48,112 dikurangin F9 dikali sin 48,112 sama dengan 0. Maka kita dapatkan F9 sama dengan min 17,473 kN. Lalu sigma Hg sama dengan 0, kita ingin mencari F8 nya, yaitu min F4 plus F8 dikurangin F5 dikali cos alfa plus F9 dikali cos alfa sama dengan 0. Maka kita dapatkan F8 sama dengan min 19,290 kN. Lanjut ke titik H, kita ingin mencari F12 dengan rumus sigma HH sama dengan 0, yaitu min F8 plus F12 dikali cos alfa sama dengan 0, yaitu min 19,290 plus F12 dikali cos 55,4 sama dengan 0. Maka kita dapatkan F12 sama dengan min 34,021 kN. Lalu kita ingin mencari F11 dengan rumus sigma VH sama dengan 0, yaitu min P4 dikurangin F11 dikurangin F12 dikali sin alfa sama dengan 0. Maka kita dapatkan F11 sama dengan 13 kN. Lalu lanjut ke titik E, kita ingin mencari F9, yaitu dengan rumus sigma VE sama dengan 0, yaitu F11 plus F9 dikali sin alfa sama dengan 0, yaitu F11 nya sama dengan 13 plus F9 dikali sin 48,112 sama dengan 0, 13 plus F9 dikali 0,744 sama dengan 0. Maka kita dapatkan F9 sama dengan min 17,473 kN. Selanjutnya kita ingin mencari F13 dengan rumus sigma HE sama dengan 0, yaitu min F10 plus F13 dikurangin F9 dikali cos alfa sama dengan 0, yaitu min 30,944 ditambah F13 dikurangin min 17,473 dikali cos 48,112 sama dengan 0. Maka kita dapatkan F13 sama dengan 19,290 kN. Lalu langkah selanjutnya di titik B, kita ingin mencari F12, yaitu dengan rumus sigma VB sama dengan 0, yaitu min P5 plus RBV plus F12 dikali sin alfa sama dengan 0, dan didapat F12 sama dengan min 28 per 0,823 sama dengan min 34,021 kN. Lalu untuk memastikan apakah cara kita sudah benar, yaitu dengan sigma HB sama dengan 0, yaitu min F13 dikurangin F12 dikali cos alfa sama dengan 0, yaitu min 19,290 dikurangin min 34,021 dikali cos 55,4. Kita dapatkan min 19,290 plus 19,290 sama dengan 0. Maka 0 sama dengan 0 itu sudah benar. Metode selanjutnya yaitu metode Ritter. Kita lihat di gambar potongan 1. Potongan 1 ini memotong batang AF dan juga batang AC. Lalu untuk menghitung F1-nya, kita rumuskan sigma MC sama dengan 0, yaitu RAV dikali 2 min P1 dikali 2 plus F1 dikali sin 55,4 dikali 2 sama dengan 0.
maka kita dapatkan F1 min 34,021 kN. Lalu untuk mencari batang F2-nya, kita rumuskan sigma MF sama dengan 0, yaitu RAV dikali 2 min P1 dikali 2 min F2 dikali 2,9 sama dengan 0. Maka kita dapatkan F2 sama dengan min 56 per min 29, yaitu 19,290 kN. Lalu di titik F, potongan 2 memotong batang AC, batang FC dan juga FG. Dan untuk mencari F4-nya kita rumuskan sigma MC sama dengan 0, yaitu F4 dikali 2,6 dikurangin F1 dikali cos 55,4 dikurangi 2,6 sama dengan 0. Maka kita dapatkan F4 sama dengan min 19,290 kN. Lalu untuk mencari F3-nya, sigma MG sama dengan 0, kita rumuskan min F3 dikali 2,6 min F1 dikali sin 55,4 dikali 2,6 dikurangin P2 dikali 2,6. Dari angka-angka tersebut kita dapatkan F3 sama dengan 13 kN. Langkah selanjutnya di titik C, kita lihat potongan 3 itu memotong batang FG dan juga CD. Lalu untuk mencari F5-nya kita rumuskan sigma MD sama dengan 0, yaitu F3 dikali 2 plus F5 dikali sin 48,112 dikali 2 sama dengan 0. Maka kita dapatkan dari angka tersebut F5 sama dengan min 26 dibagi 1,488 sama dengan min 17,473 kN. Lalu untuk mencari F6-nya kita rumuskan sigma MV sama dengan 0, yaitu F6 dikali 2,9 plus F5 dikali cos 48,112 dikali 2,9 dikurangin F2 dikali 2,9 sama dengan 0. Maka dari perhitungan tersebut kita dapatkan F6 sama dengan 30,944 kN. Langkah selanjutnya di potongan 4, kita ingin mencari F7 dengan rumus sigma ME sama dengan 0, yaitu F7 dikali 2,6, yaitu jarak antara titik D dengan titik E sama dengan 0. Jadi F7 sama dengan 0 kN. Dan untuk mencari F10-nya kita rumuskan sigma MG sama dengan 0, yaitu F10 dikali 2,9 dikurangin FG dikali 2,9 sama dengan 0. F10 sama dikurangin 30,944 sama dengan 0. Maka F10 sama dengan 30,944 kN. Langkah selanjutnya di titik G, kita lihat potongan 5 itu memotong F8, F9 dan juga F10. Dan untuk mencari F9-nya kita rumuskan sigma MH sama dengan 0, yaitu min F7 dikali 2,6 dikurangin F9 dikali sin 48,112 dikali 2,6 dikurang F5 dikali sin 48,112 dikali 2,6 dikurangin P3 dikali 2,6 sama dengan 0. Maka kita dapatkan 0,744 F9 sama dengan 13, maka F9-nya sama dengan 13 dibagi min 0,744 sama dengan min 17,473 kN. Lalu untuk mencari F8-nya kita rumuskan sigma MD sama dengan 0, yaitu F8 dikali 2,9 plus F9 dikali cos 48,112 dikali 2,9 min F4 dikali 2,9 min F5 dikali cos 48,112 dikali 2,9 sama dengan 0. Dari perhitungan tersebut kita dapatkan F8 sama dengan min 19,290 kN. Lalu langkah selanjutnya di titik E, kita lihat potongan 6 memotong titik GH, lalu memotong HE dan juga memotong BE. Untuk mencari F13-nya kita rumuskan sigma MH sama dengan 0.
F13 dikali 2,9 dikurangin F10 dikali 2,9 dikurang F9 dikali cos 48,112 dikali 2,9 sama dengan 0, maka hasilnya kita dapatkan F13 sama dengan 19,290 kN. Lalu untuk mencari F11 nya kita cari sigma MB sama dengan 0, yaitu F11 dikali 2 plus F9 dikali sin 48,112 dikali 2 sama dengan 0, maka kita dapatkan F11 sama dengan 13 kN. Lalu di titik terakhir, yaitu di potongan yang ke-7, potongan 7 ini memotong batang F12 dan juga F13. Dan yang terakhir untuk mencari F12, kita cari ME sama dengan 0, yaitu F12 dikali sin 55,4 dikali 2 min P5 dikali 2 plus RBV dikali 2 sama dengan 0. Maka kita dapatkan F12 sama dengan min 28 per 0,823, yaitu min 34,021 kN. Dan apabila angka dari batang-batang yang kita sudah cari dengan metode Ritter ini sama dengan metode sebelumnya, maka perhitungan kita sudah benar. Lalu di metode yang terakhir, yaitu metode Cremona, sebelum kita menggambar, kita tentukan dulu skala gaya dan juga skala jaraknya. Di sini saya memakai skala 1:5. Lalu kita buat gambar soalnya dan kita buat tabel perhitungan analisisnya. Di sini sudah ada RAV dan juga RBV-nya, dan perhitungannya ini sudah kita hitung sebelumnya, ada panjang, skala dan juga nilainya. Setelah kita sudah tahu RAV dan RBV-nya, lalu kita tarik garis dari mana saja RBV dan juga RAV ke atas. Dan perlu diingat, kita gambar ini sesuai dengan skala yang sudah kita tentukan. Lalu kita gambar P1, P2, P3, P4, P5-nya seperti yang sudah ada di soal. Lalu kita buat titik di mana saja agar kita bisa tarik garis. Lalu kita tarik dari mulai P1 ada A, B, C, D, E, dan F. Setelah itu kita buat garis di sebelahnya sesuai dengan titik A, C, D, E, dan B. Lalu ingat kita buat garis ini A dan B berpotongan di P1, lalu B dan C berpotongan di P2, lalu C dan D berpotongan di P3, lalu D dan E berpotongan di P4, dan E dan F berpotongan di P5. Setelah itu kita masuk ke perhitungan menggunakan metode Cremona. Pertama kita buat dulu gambar soalnya yang sudah kita tentukan dengan skala yang kita tentukan. Lalu setelah itu kita buat tabel gaya poligonnya agar kita bisa menggambar gaya poligonnya. Jadi kita mulai dari titik A ya. Di sini juga ada yang pertama RAV, habis itu P1 ini dikurang P1 ya karena ke bawah, habis itu dikurang F1, lalu dikurang F2. Nah, kita gambarkan ini RAV-nya kita gambarkan ke atas. Lalu lanjut min P1 ke bawah. Lalu kita lanjut lagi F1 karena F1 ini miring. Kita sesuaikan dengan kemiringan yang ada di soal ya. Jadi ini sama, tinggal kita buat saja di sini. Lalu kita lanjut ke F2 nya dan kita lanjut panjang ke P3. Nah, kita gambar ini titik F, C, D, G itu kita teruskan sampai menjadi gambar seperti ini. Lalu setelah itu, apabila sudah selesai menggambar poligonnya, lalu kita buat tabel seperti ini, tabel Cremona, yaitu ada tarik, ada tekan, lalu ada metode Buffel dan juga metode Ritter. Untuk yang pertama F1 ini karena dia minus, jadi dia ditekan. Lalu kita ukur panjangnya
di F1 di poligonnya ini 6,8 dikali dengan skala yang sudah kita tentukan. Jadi di sini yang sudah ditentukan itu 5, jadi 6,8 dikali 5 sama dengan 34. Lalu apabila kita telah menghitung dan kita telah tahu hasilnya, ketika kita bandingkan dengan metode Buffel atau metode Ritter yang sudah kita hitung sebelumnya, itu hasilnya tidak jauh berbeda. Begitu juga dengan selanjutnya di nomor 3, 2, 3, 4, 5 dan juga seterusnya. Kita hitung jaraknya di nomor 2 misalkan 3,8, lalu kita kali dengan 5, yaitu skalanya itu sama dengan 19, dan apabila kita bandingkan dengan metode Buffel atau metode Ritter itu tidak jauh berbeda. Dan dengan cara yang sama diulang sampai seterusnya.